Pluralisme hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum atau restat, Indonesia banyak dipengaruhi oleh keberagaman suku, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Seperti yang kita ketahui bersama, hukum yang berlaku di Indonesia antara lain hukum adat dan hukum Islam. Dengan berlakunya lebih dari satu hukum di Indonesia atau pluralisme hukum, tidak menutup kemungkinan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Selain sebagai negara hukum atau restat, Indonesia sendiri memiliki dasar negara yang sudah tertanam di dalam masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dikarenakan Pancasila dipandang sudah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada saat sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa dalam mengadakan negara Indonesia merdeka, itu harus dapat meletakkan negara itu sendiri di atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu. Tetapi harus juga mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakan rakyat dan bangsa serta negara ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung adalah nilai religius. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung adalah nilai kemanusiaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung adalah persatuan bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung adalah nilai kerakyatan. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung adalah nilai keadilan. Konsep negara hukum. Seperti penjelasan di atas, bahwa lahirnya konsep negara hukum antara satu negara dengan negara lainnya tentunya memiliki perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh ideologi, sosial, budaya antara satu negara dengan negara lain yang mempunyai perbedaan. Menurut Pilus Hadjon, perbedaan antara konsep negara hukum Indonesia dengan restat maupun rule of law adalah penekanannya terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM yang bersifat individual. Untuk melindungi hak asasi manusia atau HAM, konsep rule of law menitikberatkan kepada asas res matichet. Sedangkan dalam negara Indonesia atau pada waktu sidang BPUPKI tidak menghendaki adanya perlindungan terhadap HAM yang bersifat individual, melainkan yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan dan kekeluargaan. Unsur-unsur negara hukum Indonesia yang mengandung unsur restat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pra dan pasca amandemen adalah: yang pertama, asas legalitas atau due process of law, dalam arti bahwa setiap tindakan pemerintah didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua, adanya pembatasan kekuasaan negara atau BAIM, dalam arti pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan. Yang ketiga, adanya penghormatan terhadap HAM. Dan yang keempat, adanya peradilan tata usaha negara dalam perselisihan antara pemerintah dengan warga negara. Sementara itu, unsur-unsur rule of law yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pra dan pasca amandemen adalah supremasi hukum atau supremacy of law. Yang kedua, adanya persamaan di depan hukum atau equality before the law. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman bebas dan merdeka. Negara hukum Indonesia lahir bukan karena adanya pergaulan sosial melawan absolutisme, sebagaimana yang terjadi di negara restat maupun rule of law. Negara Indonesia lahir dengan semangat yang berbeda,
bukan semangat untuk menentang hukum absolutisme para raja, melainkan karena adanya dorongan dari sebuah elemen bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Berbeda dengan negara hukum yang lain, baik Restat maupun Rule of Law, negara hukum Indonesia adalah suatu negara hukum yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Jadi, Indonesia bisa dikatakan sebagai negara hukum Pancasila.